Puncak dari mengikuti kaum Zohiri ini adalah ateis. Puncaknya ateis. Cari tulisan salafi yang berubah menjadi ateis. Karena lama-lama gila, Tuhan kau di ateis, Tuhan kau meliput, Tuhan kau godang, Tuhan kau. Nauzubillah. Yang paling selamat adalah Asy'ari. Mudah-mudahan yang sudah terbelok-belok ke Wahabi ko ikut Asy'ari insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya singkat, saya tidak membuat kronologi. Tapi apa antara kita dengan mereka itu tidak ada tawafuk sama sekali gitu. Karena saya lihat beberapa pentolan-pentolannya mulai mengajak apa namanya dikumpulkan gitu. Jangan ada lagi perbedaan. Contoh, sekarang kan sudah kita dengar itu. Sebenarnya antara Allah di langit dengan Asy'ari itu sama aja, karena ya kemana-mana kita ngadap ya langit gitu, langit gitu. Fasamma wajhullah itu dihatikannya seperti itu. Apakah itu upaya tawafuk mereka dan kita? Wallahu a'lam. Atau itu bagian dari sebuah yang selanjutnya gitu. Dah, makasih. Iya. Yang kedua, Ustadz Helmi Chandra. Silakan Ustadz. Jadi inti dari pertanyaan Ustaz Busihat, apakah tidak ada titik temu antara Asy'ariyah dengan saudara-saudara kita tadi? Bisa jadi cuma redaksi yang berbeda, yang dimaksud itu juga. Ya, silakan Ustaz Helmi Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama untuk Tuan Guru kami Ustaz Abdul Samad. Saya membacakan kitab terlebih dahulu karangan Imam Ibnu Mahdi At-Tabari. Ini murid langsung dari Syekh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Beliau di dalam kitabnya Ta'wilul Ayatil Muskilah, dalam menafsirkan, menakwilkan ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, beliau mengatakan annallaha subhanahu fis sama', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di langit, fauqa kulli syai'in mustawin 'ala arsyhi. Jadi pertanyaan saya, ketika kita ditanya di mana Allah, lalu kita jawab di atas langit, atau kita jawab juga di atas aras, tapi tetap kita tidak meyakini bahwa langit dan aras itu tempat bagi Allah. Bagaimana dengan jawaban seperti ini? Apakah boleh atau bagaimana? Pertanyaan yang kedua untuk Abuya Muhammad Abdi. Kami pernah mendengar dosen dari Saudi Arabia, beliau tamatan Riyadh. Beliau mengatakan bahwa takwil inilah yang sebenarnya yang paling dekat dengan penjelasan Al-Quran tersebut, karena dalam surat Ali Imran ayat 7 tersebut Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warahasihuna fil ilmi. Dan berjalannya waktu, takwil ini dipakai oleh orang-orang Mu'tazilah, dipakai oleh orang-orang Jahmiyah dan kelompok-kelompok yang sesat, maka terkontaminasilah takwil ini kepada arti yang negatif. Setelah negatiflah makna takwil ini, maka ulama menggantinya kepada tafsir. Jadi karena negatifnya makna takwil terkontaminasi, maka orang memakai tafsir, padahal yang benar itu takwil. Menurut Abuya, sejarah itu betul atau tidak? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Helmi Chandra. Berikutnya nih di sini Ustaz, di tengah Ustaz. Jadi salah satu murid Imam Asy'ari pernah mengatakan Allah fi sama'. Nanti akan dijawab oleh Abuya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toha Kufal, datang dari Petapahan. Saya ingin menanyakan pertanyaan untuk Buya Somad. Ini menyangkut masalah sifat 20 nih Pak Ustadz. Salah satu sifat Allah yang wajib kita yakini adalah wujud. Wujud menurut pendapat Imam Al-Maturidi adalah sifat zat Tuhan. Alasannya, sesuatu yang ada itu tidak mungkin ada kalau dia tidak bersifat wujud. Maka wujud disebut dengan sifat Tuhan.
Sementara menurut pendapat Imam Asy'ari, wujud ini bukanlah sifat zat Tuhan, tetapi diri zat yang wajib mewujud. Di sini kan sudah terjadi kontra, ketidaksesuaian pendapat Imam Asy'ari dengan Imam Al-Maturidi. Imam Al-Maturidi mengatakan wujud itu adalah sifat zat, sementara Imam Asy'ari mengatakan wujud itu bukanlah sifat zat, tetapi diri zat yang wajib mewujud. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, yang dimaksud dengan wujud diri zat yang wajib mewujud itu apa sih? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang kita ketahui, Imam Asy'ari dengan Imam Al-Maturidi ini sama-sama menggunakan referensi Al-Quran dan hadis. Kok bisa beda dalam menetapkan status wujud ini pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Memang pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini cukup membuat kening kita berkerut. Kadang-kadang tak culiap buku kasih sebenarnya. Inilah mungkin yang akan kita dengarkan penjelasannya. Kesempatan pertama kita mohonkan kepada Tuan Guru kita Al-Ustadz Abdul Somad untuk memberikan jawaban, termasuk konfirmasi yang tadi mungkin Ustaz. Betul tak imam-imam yang 4 itu akidahnya tak sama dengan kita? Terima kasih. Silakan Ustaz. Innallaha fis sama mustawin ala arsyihi, itu kalimat yang dipakai dalam ayat Quran. Aamintum man fis sama ar-rahman alal arsyistawa. Maka kalimat itu yang salah bukan kalimatnya, tapi memahaminya, dipahami ala zahiriha, secara zahirnya, itu yang salah. Lalu bagaimana memahami ayat dan hadis seperti ini? Yang pertama adalah tafsiruha qiraatuha, baca saja tak usah jelaskan. Kalau ditanya wallahu alam bissawab. Yang kedua, takwilkan, sarfil lafzi min maknan zahir ila makna yaliqu biha, mengalihkan lafaz dari makna yang zahir ke makna yang selayaknya, yang sepantasnya. Maka kita katakan Allah Maha Kuasa. Ketika di zaman tidak ada fitnah, tak perlu dijelaskan. Kenapa? Karena tak ada fitnah. Tapi di zaman sekarang banyak fitnah. Kalau saya ditanya, Ustadz, hal Allah fis sama, maka saya mesti menjelaskan. Saya akan katakan Allah fis sama mustawin ala arsyihi bimakna annahu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu kuasa, annahu istaula ala khalqihi. Sebab kalau sampai titik, nanti ahluz ziyagh wa dhalal akan mengatakan Abdul Somad seperti guru-guru kami yang sesat itu. Kenapa mereka mentakwil? Karena likasrati ahli ziyagh wa dhalal. Mereka mentakwil itu dulu karena banyaknya orang yang salah jalan, maka ditunjukkan jalan benar. Obat itu berfungsi ketika ada penyakit. Kalau tak ada penyakit tak perlu obat. Maka pada zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari masih banyak orang yang sehat. Fis sama mustawin ala arsyih. Kalau di tengah masyarakat yang perlu mentakwil, kita jelaskan takwilnya. Kalau zaman sekarang perlu kita jelaskan. Ustaz Somad ikut siapa? Saya ikut Imam Syafi'i yang berkunut subuh. Sebab banyak sekolah mazhab Syafi'i tak berkunut subuh. Nama pesantrennya pesantren Imam Syafi'i, nama pesantrennya Imam Nawawi. Gunanya untuk apa nih? Mengelabui masyarakat. Nama pesantren Imam Nawawi, tapi mengirimkan pahala baca Quran untuk orang meninggal tak sampai. Nama pesantren Imam Nawawi, tapi mengatakan Imam Nawawi sesat. Imam Nawawi tergelincir karena mentakwil. Nawawi apa ini? Nawawi palsu. Banyak kesesatan. Maka kita perlu menjelaskan. Termasuklah ketika ahli bid'ah bertebaran dan ahlul haq diam, maka berarti kita as-sakitu alal haq syaitan akhras.
Orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak berarti dia setan bisu. Kemudian ada jisim, ada arad. Arad menempel kepada jisim. Antum yang dari petapahan tadi itu antum ada. Dari mana saya tahu ada antum? Karena keberadaan antum tuh menempel pada zat antum. Antum ada tuh saya tahu karena keberadaan antum menempel pada zat antum. Kalau yang satu lagi mengatakan antum itu ada karena diri zat itu ada, zatnya itu jisim, lalu kemudian adanya itu adalah arad, sifat yang ada. Ini tiang, ini putih, fisiknya itu tiang, sifat putih itu menempel pada tiang. Jadi perbedaannya itu terletak pada perbedaan lafzi, bukan pada perbedaan substansi maknawi. Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah itu disebut man huwal azhari. Siapa itu azhari? Pertama, asy'ariyul aqidah, maturidiyul aqidah. Akidahnya asy'ari atau maturidi. Fikihnya at-tamazhub ala mazahibil arba'ah, bermazhab di antara 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kebetulan kita memilih Syafi'i. Sedangkan akhlaknya, suluknya adalah tasawuf, karena ulama-ulama tasawuf lah yang berpegang khusus menspesialisasikan diri dalam bidang akhlak ini. Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang mengutip dari Qut Al-Qulub Imam Abu Talib Al-Makki. Jadi trilogi ini sudah dari dulu sampai sekarang. Asy'ariyu Maturidiyul aqidah. Kenapa disatukan Asy'ari dengan Maturidi kalau mereka berbeda? Perbedaan mereka pada alfaz, bukan pada substansi makna. Kalaulah tak bisa disatukan, tak mungkin mereka bisa bersatu. Kenapa tak disebut Taimiyul aqidah dengan Asy'ariyul aqidah? Karena tak bersatu. Adapun yang antum bacakan tadi itu perbedaan lafzi. Pada substansi makna bahwa Allah itu wujud. Ustadz Buya Busihat tak menunjukkan kemana, entah ke Ambo atau ke Buya Muhammad Abdi, tapi karena memandang ke Muko, Ambo takwilkan itu ke Ambo juga, walaupun nanti disempurnakan Buya Abdi. Nah, takwil itu bahwa kita tidak mungkin bersama pada 3 titik. Yang pertama, mereka membid'ahkan orang yang berbeda pendapat dengan dia. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, Sayyidina bid'ah, berdoa habis sembahyang bersama-sama bid'ah, maka yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah. Maka ketika kita katakan ya mubtadi', wahai pelaku bid'ah, maka berarti kita mengatakan ya dhallun mudil, ya ahlan nar, karena kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi kalau ada orang mengatakan ini saudara kita, kamu sudah dikatakan mubtadi, dhallun mudil, masuk neraka, masih mau bersaudara, ini tak mendengar atau bongak? Ada beberapa kawan yang mengatakan ke Ustadz Al-Nom, karena Ustadz Al-Nom sekarang sedang kuat gasnya, janganlah begitu akhi, mereka saudara kita. Kalau kalian takut menyalahkan hanya karena nanti mereka memilih di pileg, mereka tidak mencoblos. Tidak mencoblos. Banyak beberapa ustaz tak usah menyerang karena mungkin suaranya nanti ke kita. Saya kasih tahu, mereka tidak mencoblos. Jadi tak usah beramah-ramah. Nah, pertama adalah mubtadi. Kenapa dia tak mau satu majelis? Mujalasatul mubtadi fahuwa mubtadi. Siapa yang duduk sama orang pelaku bid'ah, maka dia pelaku bid'ah. Yang kita lakukan bid'ah. Yang kedua, orang yang bertawassul musyrik. Tauhidnya baru sampai tauhid rububiyah, sama dengan tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab, belum sampai pada tauhid uluhiyah. Abu Jahal dan Abu Lahab itu sama tauhidnya dengan Abdul Somad,
meyakini Allah mencipta, meyakini Allah memelihara, meyakini Allah memberi rezeki, tapi belum meyakini Allah sebagai uluhiyah. Maka kita sama dengan menyembah Lata Uzza, karena kita masih bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili. Ambo sebelum berdoa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa akhussu bizikri ahli silsilatit tariqah an-naqsyabandiyah wasyattariyah wasyaziliyah. Musyrik. Yang ketiga adalah siapa yang mentakwil maka dia ta'til. Kalau ta'til mu'attilah berarti kafir karena menghilangkan ayat Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi kalau ada orang mengatakan ada titik temu dengan Yahudi Nasrani pun, kita ada 3 titik temu. Sama-sama percaya pada Allah, sama-sama percaya dunia kiamat, sama-sama percaya ada akhirat. Tapi titik temu tidak menafikan titik perbedaan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Jadi kalau ditanyakan, udahlah kita bersama aja pada titik temu. Betul, tapi titik perbedaan tadi juga mesti didudukkan. Ada 3 titik perbedaan. Pertama tentang masalah bid'ah, kedua masalah tawassul syirik, yang ketiga bahwa takwil itu ta'til, berarti orang mentakwil kafir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disampaikan oleh Kakanda Ustaz Busihat Anas tadi, kalau memang seperti itu pahamnya, Allah di langit, nengok situ langit, berarti lah mulai sadar gitu. Lah mulai sadar gitu. Ya, mudah-mudahan dia sadar total insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, di Majelis Ulama Indonesia, waktu Buya Abdul Somad masih di Komisi Fatwa, kita mau undang untuk dialog, untuk mencari titik temu itu. Alhamdulillah titik temu itu tak bertemu-temu dia sampai sekarang. Jadi bukan tidak ada usaha pendekatan kita, karena kita di Azhar dididik untuk wasatiyah, dididik untuk menjadi sulu di tengah-tengah umat, tidak pemecah belah. Lah undang pentolan-pentolan itulah diundang, tapi tak datang. Jadi memang bukan kita yang tidak mau mencari titik temu itu, yang mereka tidak punya titik temunya. Kemudian yang disampaikan Ustaz Helmi, takwil dengan tafsir itu hampir-hampir sama saja. Tidak ada bedanya. Takwil itu lebih kepada makna, tafsir itu lebih kepada lafadznya. Dan nanti akan sampai kita bahwa takwil itu tafsir, tafsir itu boleh jadi dia takwil. Jadi kalau disebut takwil yang paling benar, itu yang saya katakan yang dinukilkan oleh Syekh Mula Ali Al-Qari tadi, bahwa semua ulama itu mentakwil tanpa terkecuali. Bedanya yang memegang takwil yang sesungguhnya itu takwilnya takwil tafsili. Yang salaf kita itu takwil ijmali. Dia tahu arti tangan, dia tahu arti mata, dia tahu arti istiwa dan lain-lain itu, tapi tidak didalaminya. Sudahlah, diserahkan sajalah kepada Allah. Itu takwil juga. Kalau saya bacakan pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah, Syekh Allahyarham Shalih Utsaimin, Syekh bin Baz, itu mentakwil semua. Sama dengan takwil kita. Cuman kawan-kawan yang Wahabi ini, yang tidak sepaham ini, menganggap bahwa takwil kita itu ta'til. Nah, istilah ini sengaja digembar-gemburkan untuk menyesatkan kita. Itu masalahnya. Saya dari dulu menyampaikan dialog dengan kawan-kawan seperti itu sambil minum-minum teh. Mau saja mereka mengalah sedikit, mau saja mengalah sedikit bahwa bukan mereka yang paling benar, selesai masalah. Ikut ndak amunya mengalah. Jangan kan kalah le drawnya ndak amunya tu. Bapu cago tu. Jadi kembali yang tadi, tafsir itu, yaitulah takwil itu yaitu tafsir. Jadi kalau ada yang mengatakan betul, dan kalau itu memang ulama dosen dari Arab Saudi, itu mungkin ada ayah datuknya tamatan Azhar mungkin tuh. Mungkin ya.
Allahu alam. Karena jarang-jarang itu yang dosen di Saudi, yang dosen ya, yang dosen punya pemahaman seperti itu jarang-jarang. Allahu alam. Kemudian tentang saudara kita yang dari Petapahan, mungkin beliau membaca Syarah Ummul Barahin mungkin itu. Saran saya baca lagi sampai ke ujungnya, nanti ada jawabannya di ujung itu. Ada ulama kita yang mengatakan wujud itu dzatiyah. Ada ulama kita yang mengatakan wujud itu sifat. Jadi itu pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan lafaz saja. Beliau mengatakan tadi yang menarik perhatian saya bukan itunya, tapi bukan pernyataan itu. Yang beliau sebutkan dalam Asy'ari dan Maturidi saja sudah berbeda. Kalau ingin memperdalam itu, siapa nama beliau tadi? Pak Toha. Silakan baca Khilafun Bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sifat 20 itu yang sampai maknawiyah itu dalam Asy'ariyah itu. Dalam Maturidiyah sampai sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Yang sampai ke maknawiyah yang 20 itu Asy'ariyah. Jadi di situ dijelaskan betul apa perbedaan antara pendapat ulama-ulama Maturidi dengan ulama-ulama Asy'ari. Dan itu kitab kontemporer itu, disusun oleh ulama-ulama kita yang di zaman sekarang. Silakan dibaca, itu semuanya akan nampak. Cuman perbedaan yang terjadi itu seperti yang disampaikan oleh Buya Somad tadi, itu perbedaan-perbedaan yang sifatnya lafaz, praktiknya tetap sama. Praktiknya sama saja. Wallahu a'lam. Akidah imam madhab yang 4 itu masuk dalam koridor ahlan ya marhab, fadhal ya Ustaz Al-Naf. Fadhal Ustaz Hasbullah, Ustaz Al-Naf. Iko wano ahlu sunnah yeyo go bakin sawung ka manopai ha. Awak nak bakin sawung dah. Cuman sayang kan sawung cik lo diborenya kan. Ahlan Ustaz Hasbullah. Akidah ulama-ulama yang 4 tadi sudah dibacakan oleh Abu Abdul Samad, tadi sebagiannya takwil Imam Ahmad, dan itu betul. Saya sudah merujuk kepada kitabnya. Takwil Imam Malik, takwil Imam Hanafi. Imam Hanafi itu lebih kepada, berdasarkan redaksi kitab-kitab yang beliau tulis, lebih kepada yang nomor 3 tadi. Dia mengisbatkan, tapi itu dalam bentuk sifat, bukan jarihah. Nah itu juga dinukil oleh Imam Asy'ari di dalam Ibanah, bukan pendapat Imam Hanafi ini, bukan. Menukil pendapat itu bahwa kita tidak meyakini. Kita meyakini Allah Ta'ala itu ada yad, tapi sifat, bukan jarihah. Nah kitab Ibanah inilah yang dipakai oleh saudara-saudara kita, oleh Wahabi itu, yang katanya itu akidah Imam Asy'ari sampai dia mati. Itu akidah yang beliau yakini sampai tutup usianya. Dan Asy'ariyah, pengikut Imam Asy'ari, berbeda dari gurunya katanya. Enggak. Saya bisa membuktikan bahwa itu tidak betul. Cuman kalau gini dibuktikan, atau pas makan malam mau sikore kok. Panitia tidak menyediakan makan malam. Kita buatlah diskusi, apakah betul murid-murid Imam Asy'ari ini berbeda dari Imam Asy'ari? Yang ada itu kita salah memahami nas Imam Asy'ari itu yang ada, sehingga terkesan Imam Al-Baqillani, imam sesudah itu berbeda dari gurunya. Padahal tidak seperti itu. Kita keliru memahami nas Imam Asy'ari itu. Dan kita tidak membaca makalah Islamiyah beliau. Jadi tidak betul. Imam Syafi'i ada mentakwil, silakan tengok kitab Imam Baihaqi, Asma wa Sifat itu. Ada takwil Imam Syafi'i. Banyak itu contoh-contohnya. Allahu a'lam. Kita masih punya waktu lebih kurang 20 menit. Mungkin bisa untuk 1 orang penanya lagi. Kami persilakan, tadi sudah ada yang tunjuk tangan di belakang. Ayah, silakan Ustaz. Salah seorang Ustaz di Pondok Pesantren Al-Karim, Batu Belah. Enggak. Mohon mikrofonnya Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah. Mohon izin Buya untuk bertanya kepada Buya Muhammad Abdi khususnya. Dari pembahasan hadis jariah tadi yang kami ikuti, alhamdulillah banyak sekali tercerahkan. Salah satunya adalah pemahaman bahwa ternyata bukti asas keislaman Islam itu bukan hanya tahu di mana Allah, begitu Buya ya. Karena ini kuat sekali, khususnya kami di lingkungan pesantren ini banyak pertanyaan bahwa di mana Allah ini seakan-akan bukti identitas Islam begitu. Ternyata itu bukti identitas salah satu golongan. Ini satunya. Yang izin kami ingin pertanyakan adalah secara ijma ulama Allah bersih daripada tempat. Akan tetapi konon ada beberapa ulama dari golongan teman-teman Wahabi yang katanya menyelisih pendapat mereka. Kalau tidak salah Syekh Albani atau begitu ya. Mohon izin, apakah betul beliau menyelisih ulama-ulama Salafi dan Wahabi secara menganggap bahwa Allah di atas memanai hadis jariah secara zahir? Apakah betul? Dan yang terakhir kedua, mohon izin bagaimana sikap kami Buya untuk menganggap teman-teman golongan yang seperti Salafi dan Wahabi memahami hadis jariah tadi kan secara zahir, itu kami anggap sesat atau berbahaya atau sampai ke tanda kutip yang lebih dari itu. Mohon izin, terima kasih, mohon jawabannya dan barakallahu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ustaz. Namanya siapa tadi Ustaz? Dian Maulana Karim. Oh ya, Ustaz Dian Maulana Karim. Kemudian ini ada titipan pertanyaan nih Buya. Karena acara kita ini live, disaksikan bukan hanya yang hadir di sini saja. Ada titipan pertanyaan dari dosen IAIN Raden Intan Lampung, Abu Zar Al-Ghifari. Ini pertanyaan dari Lampung ini. Kalaulah kita tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak di atas langit, bagaimana dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Ini banyak dijadikan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di langit. Kalaulah Allah itu tak di langit, kenapa Rasul mesti naik ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, silakan Buya. Mungkin dirangkum aja jawabannya, nanti ditambahkan oleh nanti penutup dari Ustadz Abdul Somad. Bismillah. Apakah betul Imam Syekh Albani seperti itu? Betul. Itu dalam karya-karya beliau banyak sekali. Bahkan beliau syaddada fi ta'birihi. Itu bahasa beliau yang beliau pakai itu sampai kepada tingkat mengkafirkan yang tidak meyakini itu. Jadi memang betul seperti itu. Jadi semana sikap kita? Jangan diikuti Albani itu. Potong baru mah. Yang diikuti. Saya khawatir pondok-pondok pesantren kita ini tidak tahu, ini minta maaf nih, tidak tahu mana kitab yang semestinya dijadikan referensi dan mana yang tidak. Ada pondok-pondok pesantren yang fahamnya seperti kita ini, tapi mengkaji kitab tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat yang tadi itu. Kitab itu dikajinya di pesantrennya. Ketika ditanya kenapa dibaca kitab kau? Iku kitab kau dari Moka ya. Indah masalah Moka. Moka tidak masalah, kitab itu masalah. Jadi jangan diajarkan itu kepada anak-anak kita. Sikap kita terhadap mereka, jangankan dengan mereka, dengan yang tidak seakidah saja, dengan kafir saja kita mesti berbaik-baik. Jangan nanti tak pula dikasih daging kurban kawan itu kan. Bagi juga daging kurban itu cuma banyak-banyak. Sedikit aja. Jadi kalau ditanya, maaf, betul Syekh Albani seperti itu? Betul. Dan silakan baca redaksinya Ustadz, itu luar biasa. Saya membaca tak tahan saya. Entah karena ada besuluk nih, tidak bisa membaca yang seperti itu, entah kenapa, wallahu a'lam. Kemudian siapa tadi? Apa? Iya. Abu Zar. Iya. Alhamdulillah boleh mengikutinya. Isra Mi'raj, Rasulullah naik ke langit. Berarti Allah Ta'ala kan sekitar situ berarti itu kan. Pertanyaan balik, siapa yang menyabui Rasulullah itu Isra Mi'raj ke langit itu siapa? Beliau sampai ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu sidrah, daun sidir, muntaha ujungnya. Apakah di sana Allah Ta'ala Isra Mi'raj itu menunjukkan bahwa Sidratil Muntaha itu tempat yang paling bagus untuk bermunajat, bukan berjumpa dengan Allah. Dia
Kalau kita fahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah taala di sana, berarti kan Allah taala di Sidratil Muntaha. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sana, saking azimnya tempat tersebut. Jadi Allah taala tidak ada tempatnya. Siapa yang meyakini Allah Subhanahu wa taala bertempat, maka dia meyakini dua yang qadim berarti. Itu tidak bisa dihindarkan itu. Allah Ta'ala bertempat dia di aras, berarti aras itu sudah harus ada minimal sama dengan adanya Allah. Berarti dia meyakini dua yang qadim, dan itu jatuh ke syirik pada itu. Jadi kalau disebut Rasulullah dia Isra Mi'raj ke langit, itu bahasa sederhana kita untuk memahamkan betapa tingginya, betapa jauhnya perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih jauh daripada langit ke Sidratul Muntaha. Bahkan terlampau dehnya, kan terlampau dehnya. Nah, itu kalau diteruskan itu masuk ke kaji tasawuf dia itu. Ya, kalau masuk ke kaji tasawuf terpaksa berkelambu dia itu. Kalau nak berkelambu bulan puasa lah insyaallah. Ya. Mudah-mudahan saudara kita Abu Zar sehat-sehat di sana. Amin amin Allahumma. Amin. Kemudian mungkin ada tambahan jawaban dari Al-Ustadz Abdus Somad atau semacam closing statement dari seluruh diskusi kita pada sore hari ini. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itulah tujuan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad naik dari sam'iyat kepada basariyat, yang sebelumnya hanya disama, didengar, maka setelah Isra Mi'raj itu menjadi dilihat. Tapi yang dilihat itu bukan dia naik ke atas mau melihat Allah, karena berkata-kata dengan Allah tak perlu naik ke atas. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Apa naik Nabi Ibrahim Isra Mi'raj? Kan tidak. Nabi Musa alaihissalam bermunajat dengan Allah, tak perlu naik Isra Mi'raj, cukup di atas bukit Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkau wa kharra Musa sa'iqa. Tidak perlu naik ke atas. Lalu Nabi Isra Mi'raj untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Itu jawabannya. Kalau aku Isra'kan Muhammad liuri zati iyahu, itu bunyinya. Dan dalam hadis tak ada disebutkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina. Jadi itu salah satu dalil yang dikait-kaitkan bahwa Allah itu di atas, karena memang gambaran mereka begini. Ini bumi sama dunia, langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, teruslah naik ke atas Sidratul Muntaha, baru kemudian arsyuhu alal ma, ada air, habis itu ada aras, habis itu tempat kakinya kursi, baru di atas aras itu Allah. Itu maka mereka meyakini bumi ini datar. Bin Bas menolak bumi bulat. Menurut cari video, Bin Bas mengatakan bumi ini datar, karena kalau bumi bulat berarti ini bumi, ini bulat. Orang yang tinggal di bawah, kalau dia ditanya aina Allah, Allah fis sama, samanya kan di bawah. Nah, itu. Jadi maka dia mengatakan bumi ini plate, datar. Itu maka di atas, datar semua. Meyakini bumi datar. Bedanya Bin Bas dengan Albani, Bin Bas meyakini manusia di bawah, Tuhan di atas. Tuhan itu di atas, manusia di bawah, ditunjuknya. Nanti sepertiga malam Tuhan itu turun, habis itu naik lagi, habis itu turun lagi. Kalau Albani tidak, Allah itu yuhitul alam. Yuhit artinya Allah meliputi alam. Jadi ini bola, lalu kemudian bola ini disampul dengan karet. Jadi Tuhan itu melar dia. Di situ dia, itu maksud Albani keluar dari
Albani sendiri diserang oleh sesama dia karena dia meyakini Tuhan itu muhitun bil alam, Tuhan meliputi alam. Jadi Tuhan itu lebih besar dari alam, dan dia macam mana menjelaskannya? Macam balon lah, balon yang meliputi bola. Maka dia pun ditolak. Kalau diikuti betul, mereka ini ahlus ziyagh wad dalal. Kalau diikuti lama-lama, puncak dari mengikuti kaum Zahiri ini adalah ateis. Puncaknya ateis. Cari tulisan salafi yang berubah menjadi ateis. Karena lama-lama gila, Tuhan kau di ateis, Tuhan kau meliput, Tuhan kau godang, Tuhan kau. Nauzubillah. Yang paling selamat adalah Asy'ari. Mudah-mudahan yang sudah terbelok-belok ke Wahabi ko ikut Asy'ari insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Abuya sekalian, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, Ambo ingin menyampaikan kesan yang Ambo dapat di antau mengaji ke Azhar adalah moderat dalam keilmuannya. Ilmuannya sanggam, ilmunya kokoh, tapi tidak ada satupun dari ulama Azhar yang betul-betul Azhari itu yang sanggup mengkafirkan orang itu. Tidak pernah tahu itu dengar. Aduh. Jadi kalau ada paham-paham yang mengkafir-kafirkan orang itu, maka itu tujuannya satu saja, untuk merusak persatuan kita. Akan terjadi apa tuh? Masjid akan berdiri, masjid akan ada kelompok-kelompok yang menama-dirikannya kelompok sunnah, akan ada jangan hadiri itu. Kenapa? Karena itu tidak ustadz sunnah, itu ustadz bid'ah. Akan muncullah masjid-masjid sunnah, ustadz-ustadz sunnah, kajian-kajian sunnah. Di Pekanbaru lah ada laundry sunnah. Apa sunnah? Kolam renang sunnah lah ada juga. Jadi ambo mengingatkan kita bersama-sama untuk menghindari faham-faham seperti itu. Kalau bisa dijawab. Karena kita mempertahankan akidah kita. Kalau tidak bisa dijawab, maka cukup dengan membenci hal-hal yang seperti itu. Itu minimalnya. Ya. Karena kalau kita bergantung kepada paham-paham seperti itu akan merusak akidah kita. Mudah-mudahan kita semua terjaga dan terhindar dari hal-hal serupa demikian. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih kita ucapkan kepada dua orang tuan guru kita, Al Ustadz Abdul Somad, Abuya Haji Muhammad Abdi LCMA. Apa kesimpulan dari diskusi kita pada sore hari ini tidak akan kami uraikan satu persatu karena tentu banyak poin-poin yang bisa kita dapatkan. Tapi ada satu kalimat tadi yang bagi kami, menurut kami ini menjadi PR kita semua. Bagaimana pondok-pondok pesantren yang berbasis aswaja atau kalau boleh disebut berbasis PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, kita punya semacam kelompok kajian yang akan membahas kitab apa yang akan diajarkan kepada anak-anak kita, supaya nanti kita tidak terjebak kita mengaku sebagai PERTI, mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ternyata kitab yang kita pelajari itu bukan kitab yang bercorakkan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini minggu kemarin di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar dilaksanakan musabaqah qiraatil kutub. Hakimnya sebagian ada di sini, saya lihat hadir Ustaz. Ada Al Ustaz Mawardi, tadi saya lihat ada Al Ustaz Al Fitri dan lain sebagainya. Kesan kami adalah ternyata kita-kita yang kalau dibilanglah 1 PM ini punya tugas berat untuk melahirkan kader-kader yang akan bisa memahami kitab ke depan. Hasilnya kita belum tahu, tapi dari sisi penampilan sepertinya kita punya PR besar. Bagaimana nanti murid-murid kita, alumni dari pondok-pondok pesantren madrasah tarbiyah Islamiyah ini bisa melahirkan sosok-sosok seperti Al Ustadz Abdul Somad, seperti Abuya Abdi dan buya-buya kita yang lainnya. Inilah mungkin yang akan jadi buah pikiran kita ke depan. Setelah selesai dari diskusi hari ini bukan akhir. Kita berharap setelah ini kita kembali berkumpul bersama, dari PPMTI hadir, dari Al-Karim hadir, dari An-Nizam Darussalam hadir, dan dari pondok-pondok pesantren yang lain hadir. Duduk kita bersama-sama,
ini kita jadikan sebagai tradisi kita, duduk bermuzakarah mengaji kitab sebagaimana dulu dilakukan oleh buya-buya kita. Mudah-mudahan ini terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, mari sama-sama kita aminkan doa. Doa akan dipimpin oleh guru kita Al-Ustadz Abuya Profesor Haji Abdul Somad LCMA. Kepada Abuya kita persilakan dengan segala hormat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'i salihin wa ahli silsilatit tariqah an-naqsyabandiyah syai'ulillahi wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Allahumma inna natawassalu ilaika bihim an tuyassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana. Allahumma ja'al hadzal ma'had ma'hadan 'aziman mubarakan fih takharraja minhu al-ulama waz-zu'ama wal mufassirun wal fuqaha wal usuliyun wal muhaddithun. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي الهند وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.